Ya. Oke, buat Evi, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa untuk yang sifatnya general? Boleh. Oh, ini Pak, aku kan suka gagal tuh di interview user. Kalau interview HR itu kan selalu lolos, Hmm, tapi setiap interview user itu kadang kita gagal gitu. hmm, hmm, Nah, terus masalahnya kalau misalnya kita ngelamar nih, kita hmm, ngelamar di posisi A, tapi pas di perusahaan itu ditempatin di posisi B gitu. hmm, Otomatis kan kita harus tahu seluk-beluknya gitu kan, di yang hmm. posisi B itu. Nah, Hmm. itu ngadepinnya gimana ya? Sedangkan kan kita niatnya itu buat yang di posisi A gitu. Oke. Berarti ibaratnya pada saat di interview HR disampaikan nggak kalau nanti kamu dialihkan untuk posisi B gitu, atau sifatnya penawaran terus kamu iakan, atau malah kamu baru tahu di interview user bahwa lo ini saya lagi nyari untuk posisi B sih Hmm, bukan A atau gimana, atau ini dua pertanyaan yang beda. Jadi ibaratnya, sebenarnya dikasih dikasih taunya itu pas kita interview HR hmm, gitu, hmm, interview HR, nah pas dikasih tahu nanti ini buat penempatan di sini ya, lo kan Pak kita ngelamarnya untuk posisi A, kenapa kok dialihkan ke posisi B katanya gitu, kamu hmm. memenuhinya untuk posisi B katanya gitu katanya. Jadi ya udah nanti setelah ini nanti diinfokan kamu lolos apa enggak, nanti kalau misalnya udah interview tinggal ikutin aja katanya gitu. Oke, aku sampaikan dulu ya gitu. Jadi Hmm, terkait dengan penempatan yang tidak sesuai dengan inisial awal loker yang dibuka, itu di situ ya. masing-masing dari kalian tuh bisa berdiskusi. Tapi aku pakai sudut pandangmu sebagai seorang job seeker bahwa kamu boleh mengiyakan atau menolak. Oke, mengiyakan atau menolak Hmm. ini bisa langsung tegas di awal atau menanyakan penjelasan lebih detailnya dulu gitu. Jadi nggak bisa yang langsung tiba-tiba kamu harus nurut ya. Oh nggak bisa. Kamu jangan mau kalau kayak begitu. Karena itu harus ditawarkan. Karena kan nggak Hmm. sesuai dengan loker yang dibuka. Kayak gitu. Dan jangan langsung mau. Iya. Begitu nanti ditawarkan. Baik Bu Evi, kalau dari hasil diskusi kita sementara ini dan dibandingkan dengan hasil-hasil sebelumnya, sepertinya Ibu lebih cocok untuk posisi B daripada untuk posisi A. Nah kebetulan di perusahaan kita juga sedang membutuhkan posisi B. Menurut Ibu bagaimana? Iya. Misalkan ditanya gitu. Kamu satu, bisa langsung jawab secara strict, secara tegas langsung. Boleh. Baik Pak, terima kasih. Saat ini saya sedang berfokus untuk berkarir untuk posisi A. Gitu. Dah. Hmm. Baik Pak, terima kasih. Saat ini sedang berfokus untuk rekrutmen posisi A. Terima kasih untuk penawaran. Saat ini saya sedang berfokus untuk rekrutmen posisi A. Udah gitu aja. Tegas, nggak usah ada AIUEO. Begitu boleh. Gitu. Atau yang nomor dua, kamu mau tahu lebih dalam dulu nih terkait posisi B. Yang mungkin sebenarnya Hmm. kamu tuh kan orang kan pengen berkarir di bidang apa gitu kan pasti kita ada plan-plannya ya. Iya. Dari background pendidikanku, pengalaman kerjaku, magangku, aku tuh cocok untuk posisi A, B, C, D, E. Nah, kebetulan Iya. di sini kamu lagi fokus A. Nah, mungkin tidak ada salahnya apabila kamu mendengarkan dulu terkait penjelasan pihak perusahaan untuk posisi B. Jadi nggak langsung menolak boleh. Versi 2 misalkan menanyakan, baik Pak, terima kasih untuk penawarannya. Boleh sedikit dijelaskan lebih detail Pak terkait untuk posisi B di perusahaan ini bagaimana ya Pak terkait tugas dan tanggung jawabnya atau terkait dengan kewajiban dan haknya gitu. Boleh, harus tanya dulu. Udah dengerin. Nah, nanti kalau misalkan didengerin tapi kamu masih nolak, jawab kayak tadi. Baik Pak, terima kasih. Setelah saya pertimbangkan, saat Hmm. ini saya tetap masih berfokus untuk posisi A. Udah kayak gitu. Hmm. Boleh. Atau nanti kamu mau ke posisi B juga boleh. Semacam itu. Ya. Jadi kamu berhak nggak langsung nurut-nurut aja. Kayak gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau kita sejak awal nolak, dialihkan ke posisi B di interview HR Iya. tersebut, apakah ada kemungkinan kita akan nggak lanjut ke tahap selanjutnya atau gagal? Ya ada. Jangankan ada tawaran posisi B, nggak ada tawaran posisi B, kamu lamar posisi A, kan tetap ada kemungkinan lolos ke tahap Iya. selanjutnya atau enggak gitu. Atau enggak? Tapi kan paling nggak kamu jujur sama dirimu sendiri daripada menjalankan sesuatu yang kamu tidak suka, kamu nggak pengen, nggak tahu gimana nya gitu kan. Nanti akhirnya setengah-setengah, setengah hati bingung gitu. Paham ya? Jadi ke arah situ. Paham. Nah nanti itu kalau misalkan ada penawaran di HR semacam itu, karena nggak bisa Iya. langsung tiba-tiba dirubah. Nggak cuma kamu kok, aku waktu fresh grad pengalaman masih junior juga aku beberapa kali mengalami semacam itu. Jadi ngelamar posisi Hmm. apa terus di tengah diskusi terus yang bilang semacam itu tuh malah usernya bukan HR-nya.
Jadi di HR aku Oh, tetap posisi A, di user ngobrol, terus habis itu ngobrol-ngobrol, terus kamu kayak cocok untuk posisi sales dan marketing deh gitu, ngomong kayak gitu. Gimana kamu gini gini gini? Ya balik lagi, di situ aku fokus dulu karena aku kepengen tahu menggali informasi, mumpung di depanku ada orang perusahaan ini kan, daripada aku browsing-browsing kan iya, aku langsung nanya langsung sama orangnya gitu. Baik, ya aku jawab kayak begitu. Bapak terima kasih untuk penawarannya. Sebelum saya mengambil pilihan, dapat dijelaskan mohon dibantu Pak terkait dengan tugas dan tanggung jawab untuk posisi A tadi bagaimana ya gitu. Diskusi, oh gini 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 dan kita otak kita langsung membandingkan kan, mau nggak ya iya. kayak gitu. Dan itu kalau keputusannya tegas bisa nggak bisa. Kalau aku jawab ngasih kepastiannya aku pulang dulu Kak, nanya-nanya sama ortu gitu boleh nggak? Ya boleh tapi kurang direkomendasikan ya kayak gitu. Barangkali kamu di Hmm, tempat bisa langsung ambil keputusan semacam itu. Nggak masalah kok terkait dengan itu. Nah, sekarang nyambung ke pertanyaanmu yang awal tadi. Kan ada dua iya. kemungkinan nih. Jadi gini, kamu kan merasa Hmm, beberapa kali gagal interview user. Nah, gagal bisa. interview user ini apakah selalu yang gara-gara dialihkan tadi? Atau ada yang Tidak sih. dialihkan, ada yang enggak? Hmm? Ada yang dialihkan, ada yang enggak. Nah, oke. Berarti kan ibaratnya kalau ada yang dialihkan tadi kita coret dulu. Berarti kan kamu juga ada Iya, kendala beberapa kali menghadapi interview user sesuai dengan pilihan yang kamu iya. pengen, tapi akhirnya terhenti. Kayak gitu. Nah, Hmm, pertanyaanku selanjutnya, kita kan nggak bisa nih nebak isi kepalanya user pada saat itu. Ini bisa. orangnya ada Iya. kamu. Sekarang aku nanya, kira-kira pada saat itu kalau mau tebak-tebakan aja, evaluasi diri, introspeksi diri, apa yang bikin menurutmu itu gagal? Atau mungkin ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang kamu bingung, kurang kuasai atau apa gitu, menurutmu? Kalau pertanyaan-pertanyaan yang dikuasai, karena Pertanyaan yang kamu ragu kalau ditanya apa gitu. dia Mm-mm. sebenarnya jarang sih, kecuali kerjanya itu beda beda pendekatan gitu. Kayak waktu itu pernah tuh interview user kita tuh pas kita ngelamar sekretaris tapi di tempatnya jadi ekspor impor. Nah kita belum tahu sebelumnya jadi banyak juga yang ditanya itu kita nggak tahu. Terus kalau misalnya Oke. kemarin-kemarin juga kita ngelamar jadi staff HR karena sebelumnya udah jadi staff HR jadi pengen menggali gitu karena emang ada beberapa juga yang belum dipelajarin juga sih rasa di situnya. Oke. Balik lagi ya, kalau dialihkan jadi apa dan kita kurang tahu, kurang menguasai ya nggak apa-apa. Ibaratnya itu bukan, ibaratnya apa ya? Ibaratnya ya wajar dong. Aku nggak berfokus untuk jawaban itu. Toh juga posisi tadi juga posisi yang nggak aku incar-incar banget gitu. Karena kan penilaian beliau-beliaunya Hmm, gitu kan. Oke, kita singkirin itu dulu. Sekarang yang sesuai yang kamu pengen gitu. Nah, pada saat sesuai yang kamu pengen pun kamu ngerasa ada info-info, kendala. pertanyaan-pertanyaan yang kamu juga nggak familiar gitu. Nah, pertanyaanku adalah yang Ya, lolos-lolos ke interview user atau interview HR tadi, itu apakah loker-loker yang hanya sesuai dengan background pendidikan kerja magangmu atau yang cross gitu, yang switch gitu, itu yang mana? yang lolos itu yang sesuai rata-rata. Sesuai Jadi jurusanmu? misalnya kita jurusan sih enggak, cuman dari pengalaman gitu. Jadi masuknya ke admin, sekretaris, sama ke HR gitu. Hmm, Terus juga kan Kak ada kadang dari user itu, bukan dari HR ya, dari user itu kemarin tuh ada pertanyaan apa tuh? planning untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu itu agak bingung tuh, itu gimana? Tanpa aku jawab dulu, yang kamu pikirin kalau ditanya apa planning Anda 5 tahun ke depan itu apa? Aku kemarin planning 5 tahun ke depan itu fokus ke karir gitu, fokus ke karir, naikin value katanya gitu, fokus fokus ke karir, naikin value, kemudian value-nya sudah oke, kita menikah terus berumah tangga tapi tetap fokus juga ke karir juga gitu. Oke. Nih aku kasih tahu dulu ya. Ya itu benar sih. Cuman kadang kita kan harus Hmm. menyampaikan sesuatu tersusun sesuai pada tempatnya. Kayak gitu. Saat ditanya apa rencana Anda bla bla Hmm. bla tahun ke depan. Itu intinya tuh perusahaan apa? Satu, perusahaan pengen tahu rencanamu ke depan. Apakah masih searah dan sejalan dengan perusahaan ini. Jangan sampai kalau kamu Hmm. ditanya, ternyata jawabanmu itu bisa menimbulkan kecenderungan atau kecurigaan. Ini kurang lebih cepat lambat bakal resign nih.
Apa rencanamu 5 tahun ke depan? Saya ingin memiliki bisnis butik sendiri. Saya ingin memiliki bisnis A yang bisa saya jalankan di kota ini. Wah, ini cepat lambat resign nih buat ngurusin bisnisnya kayak gitu. Jadi udah ketahuan begitu gitu. Jadi jangan sampai menyebabkan arah ke arah sana gitu ya, pemikiran ke arah sana gitu. Jadi Hmm. apakah masih searah atau enggak dengan kita gitu. Yang kedua, apakah kamu tuh masih pengen di sini apa enggak gitu, paling simpel, ya kan? Itu nomor dua. Yang nomor tiga, kamu tuh di sini tuh ada gambaran ngasih kontribusi enggak? Yang keempat, kalau kamu ngasih kontribusi, Hmm. kan kamu kerja di sini sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama sama nanti 5 tahun lagi besar kontribusimu tuh pengen tetap aja atau kamu pengen meningkat? Kalau pengen meningkat apa gitu, gitu. Oke. Kamu sekarang kamu masuk jadi staff accounting misalkan. Apa 5 tahun lagi kamu masih pengen jadi staff accounting? Aku pengen dengerin sih gitu. Apa kamu masih pengen kerja di sini? Kalau pengen kerja di sini apa pengen jadi staff accounting? Kamu pengen ngasih impact apa 5 tahun lagi gitu-gitu? Ya itu kita dengerin. Paham ya maksudnya ya? Terkait dengan pertanyaan tadi gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Lah, lalu apa yang harus disampaikan pada saat ditanya 5 tahun ke depan kamu mau gimana? Jawab secara kronologis waktu. Maksudnya walaupun kamu ditanya itu 5 tahun lagi ngapain, kamu cara menjawabnya bisa dipecah-pecah. Misalkan 6 bulan Hmm. pertama, 1 tahun pertama, baru 5 tahun. Atau dipecah-pecah kayak setahun pertama, 2 tahun pertama, 5 tahun gitu. Gitu. Hmm. Boleh atau 1 tahun langsung 5 tahun. Dipecah-pecah. Nanti kalau ditanya yang lain juga sama aja. Misalkan apa rencanamu 1 tahun ke depan? Ya dipecah aja. Sebulan pertama mau ngapain? 6 bulan pertama, 3 bulan pertama, baru setahun kamu mau gimana? Kayak gitu. Dipecah-pecah dari kronologis waktunya. Yang kedua, sampaikan langkah-langkah konkret gitu. Kasih contoh-contoh konkret yang ingin kamu berikan dan harapan hasilnya tuh bakal bagaimana. Nggak harus yang terlalu detail tapi konkret jelas gitu misalkan gitu. Terus habis itu nanti setelah setelah kamu ngomongin kronologis setelah sekian tahun, sekian tahun, kan ada penambahan waktu nih, ya kan? Setelah sekian lama. Artinya kan kamu makin senior. Kamu kan udah makin paham nih untuk posisimu. Hmm. Nah, di situ tunjukkan kalau makin lama kamu di situ, makin lama ilmumu nambah dan makin lama kamu bisa berkontribusi. Saat kamu ilmunya makin nambah gara-gara kamu di sana makin paham dengan bisnisnya, kamu ingin ada kesempatan untuk tumbuh gitu dengan diberikan tanggung jawab yang Tunggu. lebih kayak begitu gitu. Jawab aja misalkan ini cuma skenario jawab aja ya, aku spontan aja, jadi nanti kamu silahkan kembangkan Iya. dengan gaya komunikasimu saja gitu. Misalkan aku ditanya terus aku sampaikan misalkan, baik Bu Evi, terima kasih untuk kesempatannya. Apabila saya diberikan kesempatan untuk bekerja di sini sebagai staff accounting untuk 5 tahun ke depan, saya akan berfokus pada beberapa waktu. Pada setahun pertama, saya akan berfokus untuk banyak belajar untuk memahami cara kerja saya secara harian, bulanan, interaksi dengan rekan-rekan yang ada, sehingga pekerjaan-pekerjaan harian, mingguan, bulanan itu dapat bekerja dengan optimal. Saya akan sambil bekerja, saya akan banyak belajar dari teman-teman satu tim, dari atasan, agar tugas dan tanggung jawab seorang staff accounting di perusahaan ini bisa saya pahami secara utuh, secara tahunan. Di setiap bulan pasti kan ada dinamika-dinamikanya yang bisa saya sesuaikan. Nah, saat saya dapat melakukan itu di tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, pasti nanti saya akan mulai hafal terkait dengan pola-pola kerja menjadi seorang staff accounting atau di Itu departemen penting. finance ini. Sehingga nantinya pada saat ada kesempatan sambil bergerak tadi di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, saya sangat berharap adanya kesempatan untuk tumbuh yang diberikan oleh perusahaan ini. Misalkan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada saya staff accounting agar sambil saya bekerja ilmu saya juga menambah. Nah, nantinya saat ada pelatihan-pelatihan tadi ditambah dengan kesempatan saya bekerja di sini dalam waktu 5 tahun, pasti ilmu saya dan pengalaman saya sudah bertambah dan besar harapan saya diberikan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab lebih. Mungkin saya pada saat itu sudah menjadi seorang asisten manajer atau manajer accounting, di mana di sana saya tidak hanya melakukan tugas-tugas harian saja,
tapi saya sudah bisa untuk memanage teman-teman satu tim di sana, kemudian mengejar KPI yang ada, dan membantu teman-teman yang masih junior yang baru masuk seperti saya ini, misalkan membimbing teman-teman fresh graduate atau teman-teman magang yang ada di perusahaan ini, sehingga nanti saya benar-benar bisa memberikan impact lebih dari sekedar operasional harian gitu. Yaitu gambaran aja aku ngomong kayak begitu ya. Ini memang jawabanku nggak kesusun. Tapi kan kelihatan kamu tuh menyenangkan. Apalagi kalau kamu ngomongnya sambil senyum, happy, antusias kayak begitu. Bahwa kamu tuh kerja nggak cuma kerja Mm-mm. gitu. Kamu tuh orang, bukan robot gitu. Gitu. Yang dipencet terus gerakannya gitu terus gitu. Gitu. Setahun pertama kamu pengen hafalin apa ya? Kamu pengen tahu harian tuh gimana, mingguan. Pola dari Januari itu ada apa, Februari ada apa, Rabu terus sampai Desember ada apa. Terus nanti kan tiap tahun akhirnya kan kamu hafal tuh siklus tahunannya gimana. Sambil ada penambahan waktu kan kamu di sini nggak cuma kerja aja, tapi kan mungkin pengen Hmm. ada kesempatan apa misalkan tadi kesempatan untuk tumbuh dengan mungkin adanya pelatihan-pelatihan khusus tertentu Ada. yang difasilitasi oleh perusahaan. Sehingga dengan tugas harian saya jadi terlatih dan jago, dengan adanya pelatihan saya juga jadi jago, dikombinasikan, akhirnya kan kemampuan saya jadi meningkat nih. Nah, saya berharap saya jangan jadi staff doang dong. Mungkin ada kesempatan di mana saya di sana tidak hanya melakukan kegiatan harian, tapi kamu udah menjalankan tanggung jawab lebih besar, manage tim, gitu, udah ngejar KPI, punya target yang lebih tinggi, memberikan kontribusi yang lebih, karena saya pada saat itu saya yakin saya sudah siap untuk itu semua gitu, dan itu adalah harapan saya gitu. Ntar terlepas nanti di tengah jalan kamu akhirnya pengen punya bisnis pribadi kayak pengen pindah kota kayak pengen nikah kayak apapun itu yang sifatnya pribadi, itu urusanmu, nggak usah disampaikan di interview gitu. Pengen punya hobi inilah, pengen jalan-jalan ke sini, itu terserah gitu. Perusahaan dikasih info-info yang penting aja, fokus aja di interview ini tuh fokus sama kamu gitu. Jadi bayangkan, kan perusahaan pengennya gitu ya, perusahaan kan nggak pengen ngerekrut orang yang sejak awal udah ada exit plan gitu kan ya, gitu. Wah, lagi Ya. ditanya udah ini kayaknya setahun lagi udah resign deh gitu, kan nggak begitu ya kan, gitu. Jadi itu cara jawabnya, dan ini butuh dilatih nggak? Butuh dilatih. Nanti kalau kamu pengen belajar interview, buka playlist YouTube aja, buka YouTubeku, buka playlist judulnya tes interview, di situ aku gabungkan tuh ada video-video terkait interview HR dan user yang biasa ditanyakan dan bagaimana cara jawabnya dari playlist itu biar Ya. kamu tuh tidak menghafal gitu. Dan ini apa namanya? Pertanyaan ini ya termasuk pertanyaan yang ya levelnya masih middle gitu loh. Disebut susah enggak, disebut gampang juga enggak kayak gitu. Ya. Agar nanti di sini kan ibaratnya ini orang datang ke sini tuh gara-gara kebetulan yang manggil cuma ini atau emang ada rencana gitu sebenarnya. Itu sih. Nah, kira-kira ada pertanyaan lain enggak yang kamu juga masih ragu atau apa kayak pertanyaan yang enggak harus soal interview juga boleh. Atau respon kamu terhadap jawaban ini boleh. Silahkan. Ada ini lagi nggak? Ada. Paling ada yang mau ditanyain lagi, Kak. Apa tuh? Terkait kenapa eh, ngelamar lewat email itu sangat 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 apa? Sangat kecil gitu untuk lolosnya. Panggilannya Iya, daripada panggilannya lewat. daripada lewat platform pencari kerja gitu kayak misalnya Jobstreet, LinkedIn kayak gitu-gitu. Oke, aku jawab satu-satu ya. Perusahaan itu nge-share loker itu, perusahaan satu dan yang lain nge-share loker itu pakai channel yang beda-beda. Ada perusahaan yang bener-bener cuma di website aja, di lain-lain nggak ada. Ada perusahaan yang Mm-mm. ada di website, ada di sosmed, yang lain nggak ada. Ada perusahaan yang ada di job portal, ada di LinkedIn, ada di sosmed, di mana-mana ada, kayak gitu. Itu terserah perusahaan tersebut. Nah, kecepatan memprosesnya juga beda-beda, tergantung dari ya si rekruternya tersebut, kayak begitu kan ya, gitu. Dan itu bisa beda-beda. Nah, yang jadi masalah adalah begini, kita harus sadari bahwa kamu bilang bahwa email itu paling lama loh dibandingkan dengan yang lain. Itu relativitasnya di situ. Karena nanti kamu akan menemukan teman bahwa, oh, email tuh paling cepat loh dibandingkan yang lain. Nanti ada orang, oh paling cepat itu LinkedIn, paling cepat Jobstreet, paling cepat, semua kayak sama aja deh. Ada yang nanti, semuanya kayaknya aku nggak ada panggilan deh gitu. Beda-beda, semacam itu. Ya, nah jadi sekarang apa yang harus kamu lakukan? Coba kamu analisis berdasarkan performa kamu ngirim lamaran sejauh ini. Kamu tuh sejauh ini tuh sumbernya mana aja, misalkan website perusahaan, LinkedIn, Jobstreet, misalkan gitu. Cara ngirimnya aja deh. Website perusahaan langsung dikirim lewat website perusahaan, lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, misalkan, lewat email. Empat ini adalah Hmm. cara ngirimku. Tapi dari keempat cara ngirim ini, yang satu, dua, tiga, atau satu, dua,
ini fast respon nih. Walaupun belum lolos. Yang 3, Iya. 4 ini slow. Artinya apa? Yang udah fast respon ini ya dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan, kan gitu. 2 ini yang slow. Nah, ini kamu harus mikir gimana cara optimalkannya. Dievaluasi dari CV-nya lagi, dokumen pendukung, caramu ngirim lamaran dan lain-lain gitu. Apakah sudah benar? Karena beda channel, beda cara. Ingat ya, kalau CV atau berkas lamaran kita kurang perform, tidak melulu gara-gara salah bikinnya. Kadang tuh Hmm. salah bikin atau salah pakai gitu. Jadi kalau ada orang kayak, "Kak, aku curiga nih CV-ku kayaknya bermasalah deh." Belum tentu gara-gara cara bikinnya yang salah. Barangkali cara pakainya. Makanya itu yang harus dievaluasi. Nah, habis ini di sesi kedua kan, oke, kita cek CV-mu kayak gitu. Mungkin nanti ada berkas-berkas pendukung lain. Kalau itu semua udah benar, anggap saja cara bikinnya udah benar. Habis itu tinggal cara pakainya, cara perlakuannya. Berkas lamaran via email sama via LinkedIn beda cara perlakuannya, walaupun ada yang mirip-mirip gitu, cuma irisan doang gitu, ya kan? Lewat email dibandingkan lewat job portal beda kayak gitu, dan itu kamu harus kuasai semuanya gitu. Nah, sekarang kalau kita fokus ke email, gimana caranya kalau ngirim lamaran via email biar panggilannya itu cepat gitu. Ya, nomor satu, jangan ditunda. Kamu ngirim lamaran, dapat loker bagus, jangan ditunda. Selama kamu free, kirim aja. Pagi, siang, sore, malam, nggak ada masalah. Banyak yang berstrategi ngirim lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja. Ya nggak apa-apa. Iya. Tapi itu nanti jangan sampai menimbulkan penundaan. Kalau kamu dapat loker bagus hari Jumat jam 7 malam, ngapain nunggu Senin nih ngirimnya? Kirim aja saat itu, gitu. Biar buat tenaga pikiran waktu kamu besok tuh buat loker besok, gitu. Kayak tiap hari nggak ada loker aja, gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Hmm. Kayak gitu. Iya. Itu Ngerti. yang pertama. Terus yang kedua, apalagi yang terkait dengan email. Pada saat kita menerima lamaran, dibiasakan direkap. Oke? Jadi kamu ngerekap lamaran gitu loh. Kamu bisa ngirim email. Kamu tuh punya Excel atau Google Sheet terserah. Hmm. Gitu. Tanggal sekian, nama PT apa, untuk posisi apa, dapat lokernya dari mana, terus ngirimnya via apa. Kayaknya di grup aku udah sering sharing itu ya. Coba direkap gitu. Hmm. Kalau kamu lihat di grup loker ya, beberapa hari yang lalu kan aku share itu. Gitu. Dibiasakan direkap kayak gitu. Aku nggak tahu deh, semua semua grup nggak ya yang aku share soal tolong direkap itu. Aku lupa deh. Yang di aku nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak Kayak ada. grup terbaru doang yang ntar aku share semua deh kayak gitu. Jadi bikin rekap tanggal 1 PTA, posisinya staff accounting, dapat loker dari LinkedIn, ngirimnya via email, keterangan, baru ngirim berkas lamaran pertama tanggal sekian gitu. Dah, nanti di sini kasih tabel lagi. Mungkin dari poster lokernya kamu ada tahu, misalkan tanggal lowongan ditutup gitu misalkan boleh gitu. Atau kalau nggak bisa 2 mingguan nanti dicek lagi gitu misalkan. Atau apa, kasih keterangan apa. Bikin rekap begitu. Nanti begitu ada rekap kan kamu bisa analisis nih. Selama sebulan aku bisa ngirim 1.000 lamaran. Dari 1.000 lamaran ini aku ngirimnya via tadi LinkedIn, Jobstreet, website perusahaan, email gitu. Dari 1.000 lamaran panggilannya cuma 50 misalkan. 50 itu Hmm. 30 lewat Jobstreet, 10 lewat LinkedIn, 10 lewat website. Nah, ini yang via email kok nggak ada sama sekali, apa yang harus dilakukan Iya. gitu. Dicek lagi nanti ya, enak pakai data begitu. Atau dari 1.000 lamaran, panggilannya 50. 50 itu 40 yang sesuai jurusan, 10 nggak sesuai jurusan. Kok bisa? Apa yang harus dilakukan lagi? Misalnya gitu. Analisisnya tuh bisa macam-macam, asal kamu ada rekapnya. Nggak cuma pakai daya ingat Iya. aja gitu. Nah, nanti kalau teknis lapangannya, begitu ada loker, disuruh ngirim lewat email, kirim aja via email. Selesai kamu ngirim via email, buka tadi data rekapan, direkap di situ. Setelah selesai direkap, jangan buru-buru ngelamar yang lain. Buk Loker yang kamu lamar via email tadi, nama PT-nya cari di LinkedIn, searching nama PT-nya. Begitu keluar, cari LinkedIn perusahaannya, kamu follow, kamu ikuti. Setelah itu, di filter bagian people, cari orang yang jabatannya HRD. Itu barangkali orang yang akan membaca CV-mu di sana. Connect aja ke mereka. Syukur-syukur nanti bisa fast respon di confirm. Selain itu, kalau misalkan kamu connect ke HRD dari perusahaan ini, barangkali kan mereka kan banyak yang suka nge-share loker di akun LinkedIn masing-masing. Jadi Iya. kamu bisa berinteraksi di situ, bisa lokernya bisa kamu lamar, mungkin kamu bisa komen-komen di situ gitu.
Selamat malam Pak, terima kasih atas informasi lowongan pekerjaannya. Saya tertarik untuk lowongan tersebut dan baru saja saya mengirimkan lamaran ke email ini. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Pak. Apabila Bapak masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silakan Bapak dapat mereview akun LinkedIn saya. Terima kasih gitu. Ngomong sama orang yang ajak ngobrol. Udah selesai kayak begitu baru nanti cari loker yang lain. Jangan gara-gara kemudahan pakai job street misalkan cari loker ya udah ada klik next next atau mungkin kasih promosi dikit klik 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 klik, klik mulu gitu. Kamu tidak memperlakukan loker sebagai sesuatu yang digerakkan sama orang gitu. Harusnya ya tadi direkap, termasuk antisipasi loker palsu juga. Terus habis itu cari HRD-nya. Kan di belakang itu semua kan ada man behind tools gitu. Jadi ya udah Ya. coba-coba aja gitu. Connect-nya nggak, jadi bisa follow perusahaannya, connect sama HRD-nya, dan yang ketiga kamu bisa connect ke calon usermu. Kalau kamu daftar jadi staff accounting misalkan, cari orang-orang di LinkedIn dari PT tersebut yang jabatannya tuh accounting supervisor, accounting assistant manager, accounting manager gitu. Connect aja ke mereka gitu. Terus sok kenal sok dekat nggak apa-apa. Kalau udah di ACC perkenalan diri dan sampaikan maksud gitu. Oke, itu yang harus dilakukan satu siklus. Dan aku yakin kamu nggak ngelakuin itu gitu. Dan wajar karena memang siklus-siklusnya itu memang semacam itu. Oke, nah kalau kamu udah paham cara tadi ya melamar dengan benarnya gimana siklusnya, baru Hmm. nanti intensitasnya ditingkatkan. Teman-teman di grup loker itu tiap hari bisa, yang aku tanyain ya, per hari bisa 20 sampai 30 lamaran. Kamu sehari berapa? Kemarin. Gitu. Kalau memang bisa di angka segitu, lebih gede dari itu ya bagus, tinggal konsisten aja. Jangan hari ini ngirimnya banyak, besok dikit, besoknya enggak. Besoknya dikit, besoknya enggak gitu. Jangan begitu. Target sehari aku harus minimum sekian. Kalau belum sekian aku nggak tidur gitu. Jadi kreativitasmu muncul. Tadi kalau misalkan sumbermu tuh ada yang dari grup lokerku, ada yang dari LinkedIn, ada dari Jobstreet, ada yang dari website. 5 5 5 5 udah 20 per hari, ya kan? Iya. Gitu. Itu sesimpel itu sebenarnya gitu. Nah, nanti tetap disesuaikan dengan kesibukan. Barangkali sekarang kamu masih ada magang atau lagi kerja atau ada kesibukan lain gitu. Yang penting disusun aja setiap harinya sambil kamu sibuk melamar kerja, kamu juga harus sibuk pengembangan diri, belajar ilmu-ilmu yang kamu belum kuasai atau udah menguasai tapi kurang terlatih gitu. Jadi ngelamar kerja ada waktu yang kamu luangkan untuk lamar kerja, ada waktu yang kamu luangkan untuk pengembangan diri, ada waktu yang kamu luangkan untuk branding, branding di sosmed. Sosmednya paling gampang ya LinkedIn. Jangan kamu pakai LinkedIn diperlakukan sebagai job portal. Buka LinkedIn untuk buat apply-apply loker mulu. Nggak pernah tiap hari connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan, komen ke postingannya orang, diskusi di grup, gitu, reshare postingannya orang yang bagus kayak gitu. Itu tiap hari itu kayak begitu harus. Karena LinkedIn itu sosmed, bukan job portal. Kalau job portal kamu nggak bisa lihat muka HRD-nya. Di Jobstreet kamu nggak bisa kenalan sama HRD-nya siapa. Nah di LinkedIn kan muka-muka HRD-nya juga kamu bisa lihat gitu. Di job portal isinya loker, betul. Iya. Gitu. Di LinkedIn jangan kan loker, HRD aja ngumpul di LinkedIn. User ngumpul di LinkedIn. Mukanya kelihatan, kunjungi profilnya kamu tahu Hmm. perjalanan karir dia, kayak begitu-begitu. Lah itu kurang dioptimalkan. Ibarat kamu punya handphone mahal, jangan cuma pakai fitur SMS, kalkulator, radio gitu. Ntar kamu akan ngeluh, "Wah, ini HP-nya jelek nih." Gitu. Bukan HP-nya jelek, fitur yang kau pakai belum optimal. Jangan buru-buru bilang nyari loker di LinkedIn susah ya, nyari loker di Jobstreet susah ya, nyari loker di ini susah. Termasuk tadi email tadi, ngirim via email kok Iya. panggilannya dikit ya itu. Kamu boleh bilang gitu kalau semua dari A sampai Z udah kamu coba. Tapi kan tadi ide yang dari sini dilempar ke LinkedIn gitu-gitu, barangkali kan belum dilakukan. Coba lakukan dulu. Iya. Kok enggak kayak gitu? Gitu. Oke? Oke. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan lain yang sifatnya general mungkin? Nah, kalau misalnya di job street kan Pak, berarti Hmm. kan sistemnya masih sama nih kayak misalnya di email ya. Kalau misalnya kita udah ngirim, tetap di follow up kan gitu ke LinkedIn. Betul, Kan ada yang betul. misalnya udah dilihat nih sampai 2 kali, tapi nggak ada gitu panggilan gitu. Hmm. Ya nggak apa-apa kalau kamu udah diintip 2 kali kan artinya kamu sedang satu perusahaan tersebut tertarik. Yang kedua Ya. mungkin dia lagi bandingin kamu dengan seseorang. Yang ketiga mumpung dia ngintip-ngintip kan berarti ada orang yang lagi ngendaliin akun job streetnya perusahaan itu kan. Nah coba cari di Hmm. LinkedIn barangkali kamu connect akhirnya gitu. Itu sama persis gitu dari LinkedIn
sorry, dari Jobstreet lempar juga ke rekapan, lempar juga ke LinkedIn gitu. Kan kenapa kok harus ada rekap-rekap ya tadi? Mungkin di luar sana tuh banyak loh perusahaan yang namanya kita nggak familiar, tapi itu sebenarnya Iya. perusahaan yang worth banget gitu. Gitu. Jadi dengan mereka nanti lama-lama jadi familiar kayak gitu. Atau mungkin itu sekarang kalau belum lolos ke situ, lolos ke yang lain, tapi besok mungkin kamu jadi bosnya di situ pindah gitu ya. Kita nggak ada yang tahu kan. Makanya kebiasaan harus yang kayak gitu direkap-rekap begitu. Oke. Ada lagi nggak yang sifatnya general mungkin yang kamu masih bingung? Nah, Pak, kalau misalnya lewat email itu, body email itu mempengaruhi nggak? Kan Body. kalau misalnya body email kan itu harus ada body emailnya. Nah, kalau misalnya nih kita body email yang ini itu nggak lolos-lolos, apakah harus ganti body emailnya gitu? Sebenarnya faktor body email tuh kan kayak kesan pertama gitu kan ya gitu. Mm-mm. Jadi body email tuh sifatnya wajib ada dan itu adalah kesan pertamamu pada saat menjual dirimu dengan karakter terbatas untuk kesempatan ke tahap selanjutnya. Jadi kalau disebut sebagai penting ya penting, tapi kalau penting banget enggak karena dia bukan faktor tunggal gitu loh. Gitu. Body email tuh yang penting secara singkat kamu bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud aja dan memberikan maksud tadi, menyampaikan maksud tadi itu isinya adalah kamu kenapa ngelamar, terus sebagai bahan pertimbangan kita di awal kasih gambaran sih soal kamu seolah-olah begitu. Ini loh saya kasih gambaran plus saya kasih tahu kalau saya ada lampiran. Silahkan di review kan begitu. Jadi bukan gara-gara body email jelek terus nggak keterima ya enggak gitu. Oke, gitu. Coba kita analoginya pakai Jobstreet kita. Jobstreet kamu nggak pakai body email. LinkedIn yang langsung lewat LinkedIn kamu nggak pakai body email. Yang tinggal klik-klik-klik gitu. Iya. Tapi kenapa bisa berpengaruh? Karena yang berpengaruh itu tidak hanya CV yang dilampirkan, tapi kelengkapan akunmu. Jadi begitu kita punya akun LinkedIn, pastikan profil kita tuh udah terisi Lengkap. dengan lengkap. Jadi lengkap isinya, dua lengkap kegiatannya. Jadi udah punya LinkedIn, dilengkapin isinya. Tadi nggak pernah posting, nggak pernah gini, temanmu cuma Iya. dikit. Ya gimana orang tahu kamu nggak hafal nanti. Makanya tadi aku bilang tiap hari silahkan connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin kayak begitu. Oke, oke. Sampai di sini ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general lagi? Oh, iya. Kayaknya udah deh, Pak. Cukup ya? Oke, kalau udah cukup, sekarang Cukup kita sudah masuk ke demikian. sesi detail dulu ya, kayak gitu. Oke?